Kita semua pasti pernah dengar tentang membaca garis tangan, nasib lewat horoskop, ramalan pakai jam lahir, hari, bulan, tahun, atau bahkan ada yang pernah coba ramal pakai kartu, benda tertentu, atau media supranatural lainnya. Atau jangan-jangan kita sendiri pernah melakukannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ramal berasal dari kata yang berarti pasir untuk melihat nasib. Dulu memang pasir dianggap salah satu media utama dalam praktik meramal. Tapi pada dasarnya, ramalan adalah hasil dari usaha manusia untuk mengetahui masa depan lewat kekuatan supranatural. Sejak zaman kuno, manusia berusaha meramal masa depan. Di Tiongkok, orang menggunakan tulang hewan dan camsi. Orang Romawi membaca gerak burung untuk tahu hasil perang. Orakel dari Delphi di Yunani bahkan kerasukan untuk mendengar dewa Apollo. Tapi, apa pandangan Gereja Katolik? Dalam Katekismus Gereja Katolik 2116 ditegaskan, segala macam ramalan harus ditolak, karena terselubung keinginan manusia untuk menguasai waktu, sejarah, dan sesama manusia. Gereja melihat bahwa seringkali orang mencari ramalan bukan hanya karena ingin tahu masa depan, tapi juga karena ingin mengontrol nasib bahkan lebih jauh, ingin jadi maha kuasa. Ingat perintah pertama Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam konteks ini, Allah bisa berarti apa saja yang kita andalkan selain Tuhan, termasuk ramalan, kekayaan, atau kekuasaan. Ramalan membuka pintu pada kuasa lain selain Allah. Bahkan ketika tidak memakai kekuatan supranatural secara langsung, maksud dibaliknya tetap keliru, ingin mengetahui hal yang secara kodrati bukan hak manusia untuk tahu. Kitab suci juga tegas, Ulangan 18 menyebut praktik ramalan sebagai kekejian di mata Tuhan. Rasul Paulus pun mengecam si tukang sihir Elimas. Santo Agustinus juga bilang, ramalan berasal dari setan untuk menyesatkan manusia. Salah satu bentuk ramalan yang masih populer adalah astrologi. Tapi jangan salah, gereja membedakan astrologi dan astronomi. Astrologi yang bertujuan menebak nasib lewat pergerakan bintang ditolak. Sedangkan astronomi, ilmu yang mempelajari benda langit secara ilmiah, diterima. Gereja tidak menentang ilmu pengetahuan. Ramalan cuaca atau pasang surut air laut misalnya, itu sah dan berdasarkan data ilmiah. Yang ditolak adalah ramalan yang menggunakan kekuatan supranatural atau cara yang tidak sah. Kesimpulannya, jangan bermain-main dengan ramalan. Itu bukan hanya soal tahu masa depan, tapi soal siapa yang kita percayai, Tuhan atau yang lain. Mau tahu lebih dalam tentang ajaran gereja dan bahaya ramalan? Baca selengkapnya di website hidupkatolik.com. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten reflektif Katolik lainnya.